semoga saya bisa meneruskan dan memupuk kesenian dan karya Bali. Terima kasih sekali untuk malam ini terjadi pameran ini dengan teman-teman seniman tercinta. Jadikan tempat ini sebenarnya untuk berkarya bersama ya. Jadi tempat yang sederhana ini jadikan untuk tempat kita bersama bisa berkarya. Saya ingin sekali membangunkan, menjengahkan seniman, teman-teman seniman, sahabat seniman, saudara seniman Bali untuk kita bangun. Bali ini tidak mungkin menjadi Bali menjadi memiliki biennale. Bukan tidak mungkin. Tidak mungkin. Maksudnya it's sangat possible gitu. Cuma kita harus bersama-sama collectively membuat ekosistem ini bersemangat gitu. Semangat dulu, tepuk tangan dong. Jadi points of art di Bali, di Indonesia itu ada di Bali, Bandung, Jogja. Bali ini agak kurang semangat now ya. Biarpun kita ngomongin 1930, kebetulan Pak Cok Aceh saya bisa ngobrol dan duduk di kafe, salah satu tempat duduk yang kita tadi. Saya tanya Pak Cok, sebenarnya zaman Belangko ya 1930 itu kakeknya Pak Cok, saya karena nggak bisa lihat di buku kan. Kakeknya Pak Cok atau bapaknya Pak Cok yang membuat Ubud menjadi Ubud. Jadi center of art. Pak Cok dengan pede dan tegas melengkung bapakku. Berarti maksudnya ketika itu welcome artis sehingga ada Pitamaha dan lain sebagainya. No, itu 1930-an. Jadi sekarang ini 2020-an loh. Berarti 90 tahun yang lalu. I think it's about time. Itu Prancis loh, ya, pameran di Prancis. Exactly. Jadi I think it's time. Sabda Warsa adalah mungkin tahun ini semoga menjadi bisa wake up. Nanti kita bisa 3, 4, 5 tahun ke depan kita lihat, ingat gak ada seperti membangunkan semangat baru, percikan baru untuk membangunkan seni di Bali. Mungkin itu harapan saya yang mana hari ini adalah bagian dari Imlek bersama. Sudah gitu bagian menjadi Sabda Warsa, percikan seni Bali baru, bisa gitu ya. Jadi seni Bali baru untuk menjadi Bali, membangunkan Bali untuk menjadi center of art for Indonesia. Jadi sebenarnya Imlek bersama itu kebetulan sedikit mengenai Imlek bersama. Kebetulan saya menjadi ketua inti yang ketiga 2 periode Pak Hadi, 2 periode Kosin. Ya Kosin namanya Pak. Yes. Dengan ini Festival Kosin, Imlek itu bersama saya, 2023 resmi Jadi dibuka. yang bisa something different dan membangunkan rasa kebersamaan, nasionalisme Nusantara gitu ya. Jadi sebenarnya to share openly ya. Jadi ada misalnya acara Imlek bersama yang lebih ke Tiongkoan gitu. Ada, saya merasakan itu sambil sharing. Ada acara Imlek bersama yang lebih ke Nusantaraan. Jadi aku pikir aku sih Nusantara banget. Jadi acara Imlek bersama pikir something different. Terus banyak ada ketika kita download Gajah Mada tuh sebagai kota heritage gitu. Terus ngobrol sama Pak Wali, ya semangat juga kebetulan beliau, dan ternyata semakin saya dalami dari Pak Puspa Yoga, begitu juga Pak Rai, ingin mengangkat Gajah Mada sebagai heritage yang kebetulan adalah Chinatown of Bali. Mungkin dari Om Chandra, thank you banget Om sebagai mentor saya ya, saksi sejarah pawai bersama. Jadi kalau orang nanya saya, gue apa kesuksesan lu bisa sampai kayak gitu sih Imlek bersama ini?
Saya ke berbagai komunitas satu persatu saya samperin untuk bersama-sama merayakan Imlek bersama. Jadi kebetulan acara Imlek, ayo kita bersama-sama yuk nyumbang acara yuk apa termasuk hari ini tepuk tangan dulu sama semua yang di sini nih. Paguyuban, ada Jawa Timur dan lain sebagainya. Jadi nyumbang misalnya barong tuh semua barong dari mulai barongket, barong landung, barongsai semua barong termasuk reok tuh termasuk barong cuma namanya reok gitu. Itu sebegitu semangatnya saya juga terharu dan sangat bahagia ya. Begitu entusiasmenya mungkin juga ada di balance sama dewa dewi di atas sana agak ada hujan dan gerimis. Kalau enggak kayaknya itu heboh banget gitu. Jadi I feel so blessed dan aku merasa bersyukur banget untuk bisa, tentunya itu bukan saya sendiri dan kebetulan saya ketua inti teamwork yang begitu semangat, semua komunitas berbagai yang begitu semangat, jadi benar-benar blessed gitu. Terus thank you juga kayak misalnya beli Jenggo ada bikin komik dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kebersamaan ini saya sangat bahagia dan terharu dan speechless gitu. Itu sih. Semoga ini menjadi awal kebersamaan kita untuk Bali tetap ajak dan komunikasi. Misalnya kita juga dijaga Banser, Pecalang, semua is amazing. Ini adalah suatu kebinekaan yang kaya dan jadi makanya temanya Imlek bersama itu adalah merajut kebinekaan dan memperkuat kerukunan. Jadi untuk bersamaan ini janganlah cepat berlalu, dalam arti itu kayak lagu sih. Jadi tetap kita solid di Bali untuk menjadi sampel Indonesia kebinekaan yang bersatu untuk Indonesia. Itu sih. Jadi pesannya itu ya. Jadi kebersamaannya kita untuk kita tetap merajut kebinekaan dan memperkuat kerukunan dari Bali untuk Indonesia, dan Sabda Warsa adalah membangunkan seni dan seniman Bali untuk make a mark di tahun ini dan tahun berikutnya. Semangat untuk kita semua, tepuk tangan. Thank you. Guys, tepuk tangan. Terima kasih. Apa pendapat Pak Chandra tentang hidup bersama berbeda suku? Bersaudara semua, walaupun dia orang Jawa, orang Madura, Sunda, tidak ada bedanya bagi saya. Kita anggap sebagai saudara erat. Pak Chandra, kalau kawasan Gajah Mada jadi heritage? Orang tua saya tinggal di Gajah Mada. Senang sekali saya bahwa kita dapat penghargaan dari pemerintah, dari luar pun pengakuan dari luar, ya sangat-sangat untunglah kita. Jadi kebanggaan kita sebagai warga negara Gajah Mada itu luar biasa bagi saya. Nostalgia Pak Chandra tentang kawasan Gajah Mada? Waktu tahun 60-an tuh kita sangat bahagia sekali. Anak-anak bisa kumpul entah dari Kartini, dari Gajah Mada Daud Tukat, dari Sanur, dari manapun mereka mesti ke Gajah Mada di belakang jalan itu. Kita bisa kumpul bersama, main bersama. Setelah 70-an ke atas itu berubah. Tidak ada anak-anak kecil lagi di belakang gang itu. Tidak ada makanan yang jual makanan lewat. Sehingga jadi sepi sekarang. Saya mengharapkan bahwa Gajah Mada itu bisa jadi Chinatown seperti di luar negeri.
Pak Kae, apa hubungan Tionghoa dan Bali? Tionghoa dan Bali, saya tinggal di Sukawati. Saudara-saudara Tionghoa di Sukawati itu banyak. Viara ada, Blabatu dekat. Jadi bagi saya, saudara-saudara Tionghoa itu bukan lagi sebuah asing gitu loh. Dia itu sudah menyatu dalam sebuah kultur kita di Sukawati di mana saya tinggal. Bagi saya, ya nggak ada lagi itu nak Cina bagi saya itu adalah sebuah kesatuan dalam kebinekaan, dalam keberagaman. Benar apa kata si Agung Nusantara itu. Jadi bagi saya, kenapa karya ini juga mengkulturkan barong ini dalam konteks saya menerjemahkan Bali dalam nuansa Cina, Tiongkok. Ini filmnya ngambil tema Bali, tapi barongsainya itu bagian dari sebuah kultur, di mana Sukawati bagi saya adalah sebuah tempat saya bisa menjelmakan interpretasi saya tentang kultur Cina itu. Seberapa erat hubungan Tionghoa dan Bali? Banyak sana, kawan banyak sana. Dia tuh ada di sektor-sektor ekonomi itu di depan. Jadi orang Cina yang ada orang Tiongkok yang ada di Sukawati itu dia ngambil tempat yang di depan. Jadi kalau teman-teman tuh biasanya lewat di Sukawati bermasuk itu kanan jalan itu China sebetulnya. Dekatnya Viara itu. Ada Viara di sana sebelah kecil ya. Jadi itu sisi yang menjadikan kita di dalam sebuah kultur Bali dalam nyama Cina sudah biasa gitu loh. Jadi bagi saya, makanya saya dengan Pak Chandra mengenal sebuah kultur Cina itu gampang saya baur, tidak ada sekat gitu loh. Makanya ketika ada pameran ini ya langsung aja terponta merah, kulturnya ada di ini film ini. Itu sih sebetulnya bagi saya alkulturasi budaya Cina Tiongkok sekarang dengan Bali, bagi saya itu enggak, itu ada kesatuan. Pak Agung, bagaimana pameran ini cepat terwujud? It's about action speak louder than word. Jadi awalnya adalah tentunya perpaduan Dikae sebagai my brother yang sudah tahu dan biasa bekerja sama di Jimbaran Art Space. Koordinator dalam seni di acara Imlek adalah Om Chandra. Om Chandra telepon aku 2-3 kali, Gong kayaknya perlu bikin pameran loh karya-karya ini. Om, siapa yang nanti follow up dari tim seniman? Kayaknya Kae, Gong. Oh aman. Jadi kita tidak perlu bahasa kata-kata, kita bahasa tubuh terjadilah. Serap seminggu yang lalu kurang lebih ya. Iya. Ya kalau kita udah nyambung, udah perlu ngomong bahasa tubuh selesai. Pak Agung, dari kapan terlibat dalam dunia seni? Dari kapan? Anggap dari pasal ayat. Belum lahir kok udah kayaknya dari Ya saya sebenarnya meneruskan hubungan pertemanan dan persaudaraan dari bapak dan ibu saya yang kebetulan penikmat seni. Jadi saya melanjutkan dan saya merasa aman, bahagia dan ini harmoni ketika saya bertemu teman-teman seniman, dan saya selalu berpikir apa yang saya bisa angkat gas atau beri semangat untuk teman-teman seniman ini keluar dari comfort zone. Mana? Momentumnya kan di pasar rakyat itu. Ya, gitu. Jadi apa, Bro? Gue jadi tukang parkir. Mungkin ini 2023 adalah suatu tahun yang untuk kita menjadikan sebagai sabda warsa. Pak Agung, motivasi untuk seniman Bali? Harus kita ajak push up dan pull up untuk menyehatkan badan, raga, dan semangat baru.
Sebenarnya saya melihat Bali dan seniman-seniman Bali itu sangat kaya, tapi kita perlu keluar dari comfort zone untuk kita go to a next level dan another level. Saya yakin kita nggak kalah kok sama Eropa dan sekitarnya untuk kita bisa membuat seperti Art Basel, Venice Biennale di Bali. Penjelasan Pak Ridike tentang karya ini. Banyak menyampaikan pesan tentang dewa-dewi, artinya adalah pesan kebaikan untuk kita bersama. Ya, subjek yang menjadi subjek mater dalam karya ini adalah dua hal yang berbeda. Paham dari kebudayaan Tiongkok dan paham dari kebudayaan Nusantara, ya, yang lebih spesial adalah Bali, di mana keduanya itu bertemu dalam satu estetika yang dirangkum dalam satu tema. Tema itu adalah persaudaraan, keberagaman, dan dalam kandungan estetika.